pada hari aku putus dengan Bai Ningbing, dia memasukkanku ke dalam daftar hitam. Aku pakai WeChat-nya sebagai buku catatan keuangan. Nasi ayam kuning 15 yuan. Menang majang 200. Memberi tip pada streamer wanita borderline 8.888. Tak kusangka lawan tiba-tiba bangkit lagi. Berapa? Aku membalas 8.888. Bai Ningbing langsung menembus pertahanan besar. Tahun-tahun kamu memanfaatkan aku gratis itu apa-apa. Kalau mereka semua bisa, kenapa aku tidak bisa? Dengan pemikiran bahwa setelah putus kami masih bisa menjadi teman, aku mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepadanya pada hari ulang tahun Bai Ningbing. Tidak mengirim, aku tidak tahu. Setelah mengirim, baru ku sadari dia sudah memblokirku. Aku menatap tanda seru merah dan terhanyut dalam pemikiran. Baru-baru ini, aku hanya diam-diam menonton beberapa ke-6 borderline. Dia langsung marah padaku. Kalau kamu begitu suka menontonnya, maka mari kita putus. Saat aku setuju untuk putus, Bai Ningbing meneteskan air mata merah sambil mengemas barang-barangnya. Pindah rumah semalaman. Bayangannya penuh keputusan dan kesepian. Aku tidak mencoba menahannya. Bahkan aku mengambil boneka yang dulu dia berikan kepadaku. Melemparkannya keluar jendela. Pergi, dan jangan kembali lagi. Kemudian aku turun ke bawah untuk menemuinya. Aku juga mengambil boneka itu. Tidak meninggalkan apapun untukku. Kupikir dia benar-benar sangat membenciku. Aku bahkan memblokir WeChat-ku sendiri. Ya sudahlah. Maka berpisah dengan damai. Masing-masing bahagia. Aku menempelkan kotak percakapan ke atas. Sejak itu ada kegunaan baru. Nasi ayam kuning 15 yuan. Pada 25 Maret, kehilangan 30 karena membeli lotera. Menang majang 200. Mencatat sederhana saja seperti buku harian. Tinggal sendiri. Sangat terasa kesepian. Aku hanya bisa menonton lebih banyak ke-6 borderline untuk menghibur diri. Setelah berulang kali menolak ajakan bersolek temanku Tang Yoyo, dia langsung menyerang. Hati terasa sakit dan marah. Feng Yuan, bisakah kamu tidak hidup mati demi seorang wanita? Dimanapun di dunia, tak kekurangan bunga harum. Saat masih muda, biarkan kamu tumbuh. Aku mengerutkan mata kebingungan, membuka mata dan merangkak keluar dari sarang anjing. Aku tidak mati hidup demi wanita, bahkan bilang tidak. Dia menunjuk ke keripik di atas meja kopi. Dia mengambil mie instan dan cermin, lalu mengangkatnya ke depanku. Lihatlah penampilanmu yang menyeramkan sekarang. Apakah layak mengorbankan diri seperti ini demi seorang wanita? Aku mengacak-acak rambutku di depan cermin. Memang terlihat seperti hantu. Tapi aku memang kecanduan internet. Main game semalaman, baru tidur setengah jam. Lalu dia membangunkanku lagi. Wajar saja wajahku tidak bagus. Namun tidak peduli bagaimana aku menjelaskan. Dia tetap tidak percaya. Kecuali kamu ikut aku ke bar untuk melihat wanita cantik. Baik, kalau begitu, aku semangat. Suasana di bar sangat meriah. Dengan suara teriakan DJ. Di lantai dansa, gelombang panas berputar. Ada dua wanita yang cukup cantik. Tang Yoyo menarikku dan mendorong masuk. Terus mendorong sampai di samping dua wanita cantik itu. Lalu dia memberi aku tatapan. Aku membalasnya dengan tatapan yang mengerti. Kami berdua memilih tempat. Mulai bergoyang, goyang, goyang. Di sela-sela itu, aku menatap salah satu wanita cantik itu. Dia juga tersenyum padaku. Ada peluang. Yang ini untukku. Yang lain untuk Tang Yoyo. Aku sedang bersiap naik untuk minta WeChat. Tiba-tiba melihat tangan wanita lain mengangkat bajunya, langsung masuk ke dalam. Hanya mengangkat kain pakaian, bergerak bolak-balik di dalam. Wanita itu memberi aku tatapan menantang. Aku terkejut, mata membesar. Aku memutar kepala, melihat Tang Yoyo dengan ekspresi yang sama. Ekspresinya seperti menelan lalat. Tidak heran aku terus tidak menemukan pacar. Ternyata semua gadis cantik sudah berpacaran dengan gadis cantik lain. Tang Yoyo mengangkat gelas minuman dan meneguknya habis. Terlihat dia sangat terpukul. Aku menenangkannya. Bukankah dia cuma perempuan saja? Dimanapun di dunia, tak kekurangan bunga harum. Kamu bebas mencari yang lebih tua atau lebih muda. Tak kusangka dia tak tahan lagi. Terakhir kali di jamuan, aku mendekati gadis cantik yang aku suka. Ternyata dia adalah tante kecilku. Terakhir kali menambahkan WeChat seorang gadis cantik di pinggir jalan. Dia mengeluarkan jam tangan pintar anak. Kali ini ternyata lagi bertemu anak. Kenapa nasibku begitu sial? Langsung memegang botol minuman, berteriak tidak peduli itu bohong. Daripada simpati,
Aku lebih ingin membantunya keluar dari rasa sakit. Aku menunduk mendekat, mencarikanmu seorang model. Apakah dia mengerutkan bibir? Apa gunanya model? Bisakah model menenangkan jiwaku yang terluka? Aku berkata, apakah kamu mau? Aku mengangkat tangan besar, langsung memanggil bintang utama toko ini. Saudara baru saja putus cinta. Kamu hibur dia, buat dia senang. Bintang utama memang layak disebut bintang utama. Tidak hanya tampan, tapi juga memberi nilai emosional. Tak lama kemudian, Tang Yoyo tertawa bahagia. Orang yang terlalu banyak minum mudah menjadi kacau. Tang Yoyo tiba-tiba mulai mengganggu orang lain dengan sentuhan. Aku tidak senang. Gadis cantik, kami hanya menyediakan layanan menemani minum. Tang Yoyo langsung memutar kepalanya. Dengan wajah tersinggung, dia menatapku, seolah-olah melaporkan kepadaku. Dia lagi diperlakukan buruk. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya memanjakan saudara sendiri. Aku dengan sombong menepuk meja dan menambah uang. Malam ini menghabiskan 8.888. Tidak hanya membuat saudara itu menyentuh, tapi juga menambahkan kontak orang itu. Aku menahan rasa sakit dan pulang ke rumah. Segera mengeluarkan ponsel, membuka kotak percakapan by Ningbing, memberi tip model 8888. Aku bahkan tidak menyadarinya. Setelah terkirim, tidak ada notifikasi sistem. Apalagi tidak tahu bahwa Bai Ningbing sedang siaran langsung. Saat dia masuk ke akun game dan muncul pesan kata sandi salah, netizen berulang-ulang memberitahunya, akunnya telah dibobol, layar penuh. Menyuruhnya segera memulihkan kata sandi. Bai Ningbing mengerutkan alis sedikit, nomor telepon mantan pacarnya yang terikat. Penonton di ruang siaran langsung bersemangat. Sambil menonton gosip, mereka menambah keributan. Kapan si Xiao Bai punya pacar? Apakah dia yang memutuskanmu atau kamu yang memutuskan dia? Apakah kamu menyesal pada dia? Setelah putus, dia mengubah semua kata sandi akun gamemu. Cari dia untuk mengembalikan akunmu. Apakah kamu tidak berani? Setelah dorongan netizen, Bai Ningbing segera membuka WeChat. Aku dulu mengeluarkannya dari daftar hitam. Detik berikutnya, ponsel langsung menampilkan pesan. Memberi tip model 8888. Setelah mandi selesai, tepat mendengar ponsel terus berdering. Membukanya, ternyata foto profil yang sangat familiar. Avatar Bai Ningbing berkedip gila. Berapa kali? Aku tanya lagi, berapa? Jangan pura-pura mati. Cepat jawab aku. Jangan memaksaku menjadi gila. Aku bilang, aku sudah panik. Aku bisa melakukan apa saja. Kenapa tiba-tiba kamu mengembalikanku lagi? Dan kebetulan saat itu sedang memberi hadiah pada model. Saat pesan 8.888 itu muncul, aku ragu-ragu mengetik ke 8.888. Detik berikutnya, di sisi lain langsung mengirim pesan suara selama 60 detik. Kenapa kamu memberitahuku? Kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untukku? Setelah putus, kamu langsung mencari model. Kamu menganggap aku apa? Apakah kamu punya hati? Di tengahnya, aku tercekik menahan tangis. Aku baru saja menjadi sedikit lembut. Tiba-tiba teringat kembali sikapnya yang dulu tinggi hati. Jika diceritakan, tak ada yang percaya. Aku sudah tinggal serumah dengan Bai Ningbing selama 2 bulan. Aku belum sempat menciumnya. Di tempat tidur ada 2 selimut. 1 untuk dia, 1 untuk aku. Pembagian jelas seperti batas Chu dan Han. Malam itu aku sengaja menendang selimut. Dengan tangan dan kaki, aku melilitnya. Tapi tak kusangka dia berbalik dan mendorongku kembali. Dia membantu menutup selimut dengan rapat. Kemudian tengah malam aku mengeluh kedinginan, mencari pelukan di dadanya. Dia bangkit, mencari-cari di dalam lemari selama-lama, seperti menemukan harta karun. Aku ingat masih ada 1 selimut lagi. Sekarang seharusnya tidak lagi kedinginan. Prajurit cinta murni pun tidak semurni dia. Meskipun begitu, dia masih berani menyalahkanku menonton ke-6 bodoh lain. Mengingat semua itu seketika, hatiku kembali dingin seperti baja. Karena dia adalah bintang utama. Karena dia tampan. Dengan apa kau membandingkan dirimu dengan dia? Dia tahu cara membuat orang senang. Haha, aku rasa masih kurang. Lain kali aku akan memesannya lagi. Di seberang, mereka diam lama. Seakan mereka telah membuat keputusan. Kau bilang aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka? Ya, mereka bisa. Aku juga bisa. Kau tunggu saja. Saat itu, adik kandung yang sudah lama tak berhubungan, Feng Yu tiba-tiba mengirim salam larut malam kepada kakak. Apakah kamu kenal Bai Ningbing?
Foto profil mantan pacarnya sama persis denganmu. Jangan beritahu aku. Benar-benar kamu. Dia adalah idolaku. Dia menjadi saudara iparku. Aku setuju sepenuhnya. Aku langsung melempar pertanyaan itu kembali. Katakan, apakah kamu percaya? Feng Yu tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu kenal Bai Ningbing? Kamu bahkan gagap saat berbicara dengan wanita, apalagi mencari model. Jika kamu benar-benar bisa menemukan saudara ipar seperti itu untukku, aku akan terbangun tertawa bahkan dalam mimpi. Aku hanya bisa mengatakan dulu ada, tapi tidak memberinya kesempatan untuk tertawa. Dari beberapa kata singkat Feng Yu, baru kusadari berita buruk apa yang baru saja terjadi. Urusan mencari model itu sudah diketahui seluruh internet. Berita baik, mereka tidak tahu siapa aku. Berita buruk lainnya, Bai Ningbing mengadakan siaran langsung dan menyerang. Klik masuk ke ruang siaran langsung Bai Ningbing. Latar belakang gelap. Bai Ningbing memegang setir. Wajahnya tegang. Komentar mengalir liar. Hati berdebar, tangan gemetar. Xiao Bai harus mencari mantan pacarnya. Setelah putus, mantan pacarnya menguasai akun gamenya. Kali ini dia ingin merebut kembali semua miliknya. Aku benar-benar bukan ingin menonton keramaian. Aku hanya ingin Xiao Bai membantu menanyakan pada mantan pacarnya, model 8888 di mana? Ya, Bai Ningbing fokus mengemudi. Tidak berinteraksi dengan penonton. Penonton bersemangat sendirian. Banyak orang lain datang karena mencium aroma itu. Jumlah penonton di ruang siaran terus meningkat. Aku masih ragu apakah harus membereskan barang-barang. Suara mesin sudah terdengar dari lantai bawah. Membuka jendela dan melihat. Ternyata itu mobil Bai Ningbing. Begitu cepat, aku cepat mematikan lampu. Berpura-pura tidak ada orang di rumah. Tak lama kemudian terdengar suara memutar kunci di luar. Untungnya aku sudah mengunci pintu sebelumnya. Aku melihat Bai Ningbing di layar, tampak panik dan cemas. Hatiku terasa puas diam-diam. Detik berikutnya, Feng Yuan membuka pintu. WeChat bergetar lagi. Kak Feng Yu, benar-benar, kamu pasti dia sakit ya? Dengan semua keributan ini, sebenarnya mau apa? Aku memakai masker. Dengan cepat membuka pintu. Tangan Bai Ningbing yang mengetuk pintu, hampir menampar wajahku. Dia menarik tangannya kembali dengan ragu, lalu memasukkan kedua tangan ke dalam saku. Dengan sikap seolah tidak ada apa-apa. Kamu di rumah? Para netizen bakal memukul meja dalam sekejap. Bai kecil, semangatmu kemana? Keluarkan semangatmu. Jangan pengecut. Tegakkan dirimu. Sepertinya aku tahu kenapa dia siaran langsung. Jadi dia ingin kita memberi keberanian padanya. Kamera berputar. Biarkan kita lihat siapa mantan pacarnya. Aku menundukkan pandangan ke arah Bai Ningbing. Di samping kaki ada koper besar. Sebuah boneka penguin duduk rapi di atasnya. Kenapa? Bawa-bawa keluarga juga ya? Aku menempatkan kedua tangan di pinggang. Ketuk apa? Ketuk apa? Di tengah malam. Tidak tahu kalau mengganggu warga. Bai Ningbing menggerakkan bibirnya. Dengan suara kering berkata, kamu ganti password akun game? Ya, kenapa? Dia mengepalkan tinjunya. Menggigit gigi. Kalau sudah diganti, biarkan saja. Tidak apa-apa kalau kamu main game dengan baik. Kenapa masih harus mencari model? Aku langsung tanpa ekspresi. Aku suka Bai Ningbing. Dengan kegelisahan, aku menggaruk rambutku. Dengan sikap tidak tahu harus menyerang kemana. Ada hal lain. Kalau tidak ada, pulang saja. Aku harus menutup pintu saat melakukan sesuatu. Bai Ningbing melangkah cepat dan langsung menyusup masuk. Kalau sudah rusak, biarkan hancur. Apa yang istimewa dengan model? Aku tidak lebih baik dari mereka. Apakah aku tidak secantik mereka? Bukankah aku membuatmu bahagia? Kalau mereka semua bisa, kenapa aku tidak bisa? Membuka koper, mengguncang pakaian keluar sekaligus. Masukkan ke dalam lemari, seolah-olah hendak mendirikan kemah. Aku menontonnya dengan tenang, berpindah-pindah antara kamar tidur dan ruang tamu beberapa kali, berpura-pura bertanya, apakah kamu yakin kamu bisa? Semua boleh. Kepercayaan diri itu sungguh luar biasa. Aku mengambil apel dan menggigitnya besar-besar. Kalau begitu, mandi sekarang saja. Bai Ningbing terdiam sejenak, mengeluarkan satu set piyama. Jangan ambil pakaian. Apakah ini yang bisa kulihat tanpa mengeluarkan uang? Kadang tanpa gambar. Sebenarnya juga cukup menggairahkan. Mulai sekarang, streamer game harus mengikuti cara ini. Tidak sia-sia menontonnya. Seluruh layar ponsel dipenuhi efek hadiah. Saat netizen semakin bersemangat, aku berbicara di luar kamera.
Itulah akhir siaran hari ini. Selamat malam semuanya. Dengan dingin, menutup siaran, menatap pintu kaca buram kamar mandi, terus mengunyah apel. Sudah cukup lama, suara air akhirnya berhenti. Aku melemparkan apel dengan tepat ke dalam tempat sampah dan mengelap mulutku, menghadap pintu kamar mandi. Tanpa berkedip sedikit pun, Bai Ningbing muncul dengan canggung, menyelimuti pinggangnya dengan handuk mandi kecilku. Handuknya pendek, bahkan tidak menutupi seluruh paha. Tetesan air yang belum kering di tubuhnya. Saat bergerak, tetesan itu cepat meluncur di pinggang dan perut karena gravitasi. Akhirnya diserap oleh handuk. Aku menatap Bai Ningbing dengan tajam. Pipi telinganya memerah. Bagaimana? Tatapan matanya melayang tak menentu. Dia tidak berani menatapku. Aku menyentuh daguku. Terlihat tidak jelas. Setidaknya harus menyentuh Bai Ningbing. Berhenti sejenak. Berdiam sejenak, akhirnya mengumpulkan keberanian. Kalau begitu, sentuh aku langsung melesat ke arahmu. Mendorong orang itu ke dinding. Pertama, cubit pinggangnya, tekan satu persatu ke dalam lekukan. Bai Ningbing menahan napas. Tidak berani menghela napas. Menunggu sampai cukup disentuh di atas. Aku kembali menatap Bai Ningbing. Pantatnya yang montok. Jari telunjukku menggenggam tepi handuk, berusaha memasukkannya ke dalam. Namun tangan wanita itu menahannya dengan kuat. Sudah larut, mari tidur. Wajahku menjadi gelap. Aku menatapnya dengan tajam, melompat ke atas tempat tidur, mengeluarkan ponsel. Seperti peri kecil, gadis itu mengangkat matanya dengan sikap menantang, memanggilku sambil menggoda, "Kakak." Di wajahku muncul senyum nakal. Bai Ningbing berdiri di pinggir tempat tidur. Setelah melihat gambar di layar, wajahnya berubah menjadi pucat. "Kau terlalu berlebihan." Aku tidak mengangkat kepala, terus menggesek layar. Sesekali memperbesar untuk melihat lebih jelas. Siapa di antara kita yang berlebihan? Bai Ningbing gelisah berjalan mondar-mandir di samping tempat tidur. Setelah menyiapkan mentalnya, dia berbaring di atas tempat tidur. "Ayo." Aku mengangkat kepala dari ponsel. Bai Ningbing menengadah dan berkata, "Ayo, datang." Seperti di ruang eksekusi, aku tersenyum sinis dalam hati. Mataku kembali menelusuri dari atas ke bawah. Dengan tenang, aku berkata, "Baiklah, begitu saja. Aku lebih baik menonton ke-6 saja." Di tengah malam, Bai Ningbing bangkit. Ia memukul tempat tidur dengan keras. Aku menendangnya turun dengan satu tendangan. "Kalau tidak mau tidur, pergilah." Pagi harinya, aku terbangun karena suara ketukan pintu. Kurir membawa beberapa troli barang dan menumpuk di depan pintu. "Paket Anda sudah tiba," kata mereka. Itu berisi lebih dari 10 kotak berukuran beragam. Kurir membantu membuka kotak-kotak itu dan merakitnya. Berbagai peralatan kebugaran menumpuk di seluruh ruangan. Aku menelpon Bai Ningbing. "Kamu di mana?" Suara di seberang menurunkan nada. "Aku pergi kerja," jawabnya. "Sedang rapat," tambahnya. Aku hampir melupakan dia. Sekarang dia masih ada di kelas. Dulu semua orang memanggilnya Bos Bai. Kemudian ia pensiun. Ia pulang untuk mengambil alih perusahaan ayahnya. Sekarang semua orang memanggilnya Bos Kecil Bai. Sungguh berbeda dari masa lalu. Aku menendang barbel yang berada di samping kaki. Aku menyiapkan easel dan ponsel di dekat jendela. Li Fangyu masih terus-menerus menanyakan kepada kakaknya, "Bagaimana sebenarnya kamu mengenal Bai Ningbing? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah dia benar-benar pacarmu?" "Tidak, mantan pacarku. Bisakah kamu memperkenalkanku padanya?" "Aku ingin meminta tanda tangannya." "Boleh." Aku menyandarkan daguku, mengingat kembali saat pertama kali bertemu Bai Ningbing. Aku selalu tahu bahwa IQ-ku tidak terlalu tinggi. Jika dipuji, disebut lambat bereaksi. Jika tidak, disebut sedikit retardasi. Dulu nilai sekolahku tidak bagus. Setiap kali tetangga Wang, Tante Wang, dengan keras memamerkan anaknya. Dan ketika anaknya lagi menjadi juara kelas, ibuku tersenyum palsu 2 kali. Dia menoleh dan berkata padaku, "Jangan meniru Wang Hao dari keluarga mereka yang belajar terus-menerus. Selain belajar, tidak bisa apa-apa. Nilai tidak dapat mewakili segalanya." Kemudian secara kebetulan, aku mendengar guru memuji bakat melukisku. Ibuku menanyakan apakah aku suka melukis. Setelah mendapat jawaban yang positif, dia langsung mendaftarku ke kelas hobi. Nilai SMA berada di paling bawah. Wali kelas memberi isyarat halus. Ibuku menyuruhku les tambahan. Ibuku tidak peduli. Sampai di kelas, dia tidak memanggilnya kembali.
Les tambahan akan mengajarkan kami. Feng Yuan sudah memutuskan untuk masuk jurusan seni. Nilai mata pelajaran umumnya sudah cukup. Keluarga tidak terlalu kaya, namun orang tua tidak pernah pelit. Belajar seni memang mahal. Saat kuliah, untuk mengurangi beban keluarga, aku bekerja paruh waktu di luar saat ada waktu luang. Waktu itu aku bekerja promosi di sebuah jaringan toko roti. Malam hari, aku memberi roti dan kue yang belum terjual kepada kucing dan anjing liar di sekitar. Hari itu aku duduk bersila di tangga pinggir jalan, mencabut lapisan coklat teratas, memberikannya kepada si kuning yang baru datang. Saat si kuning sedang makan, tiba-tiba ia mengangkat kepala dan menggonggong 2 kali ke arah belakangku. Aku menoleh dan melihat seorang gadis berdiri di sana. Matanya menatap roti yang kupegang. Aku kaget dan melangkah cepat, bersembunyi di belakang si kuning. Gadis itu melirik canggung. Lalu ia berbalik dan pergi dengan ragu. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Aku berlari masuk ke toko, mengeluarkan roti terakhir. Mau makan, yang belum terjual aku buang. Sayangnya, sebenarnya itu adalah camilan malamku. Gadis itu menatapku dengan sedikit terkejut selama beberapa saat. Terima kasih. Nanti kalau aku punya uang, aku akan mengembalikannya. Bai Ningbing, karena masalah menjadi pemain e-sport profesional, ia berseteru dengan ayahnya, meninggalkan rumah. Ayahnya memutus uang saku. Dia sering nongkrong di warnet di seberang, membantu orang lain berlatih, berusaha mempertahankan hidup. Saat toko tutup malam, di depan pintu selalu ada beberapa anjing kecil liar yang kotor, dan seorang gadis. Kadang bisnisnya bagus sampai habis. Aku akan mengeluarkan uang sendiri, menyisakan satu yang tampak belum terjual. Bai Ningbing tidak akan makan gratis dariku. Dia akan mengantarku kembali ke sekolah, lalu pergi. Suatu malam, aku bertemu teman sekelas. Dia penasaran melihat Bai Ningbing, tak tahan menggosipkan Feng Yuan. Apakah dia pacarmu? Keren banget. Secara refleks, aku melirik Bai Ningbing. Aku tidak mengaku. Dia tidak menyangkal. Sepertinya itu hal yang sudah alami. Aku kembali sadar dan menatap lukisan di atas easel. Tanpa sadar, aku berubah menjadi bentuk Bai Ningbing. Wajah muda yang masih segar di bawah lampu jalan. Xiao Huang, Xiao Hei. Xiao Bai berdiri berjejer mengikuti bayangannya. Tak tahan, aku mengerutkan bibir. Masih seemo dulu, sekarang cuma jadi orang bodoh. Aku menghasilkan 1000 untuk Feng Yu. Cepat biarkan dia membeli tiket sendiri. Sebagian besar gadis suka bermain game. Saat Bai Ningbing mulai sedikit terkenal, Feng Yu langsung menyukainya. Terus melakukan aksi-aksi keren pada Bai Ningbing, terus memberi ke 666. Saat itu, Bai Ningbing sudah menandatangani kontrak dengan klub. Hanya bisa bertemu sekali setiap beberapa hari. Dia akan menemaniku berdiri di pinggir jalan mempromosikan produk baru toko. Awalnya aku gagap, tapi kemudian menjadi lancar dan alami. Dia juga mengajariku bermain game. Game yang membutuhkan kepekaan tinggi ini belum pernah aku coba sebelumnya, karena aku tidak bisa merespons dengan cepat. Tapi Bai Ningbing selalu memujiku pintar, cepat belajar. Dia juga memintaku menjadi partner latihan. Sebenarnya aku tahu aku bermain sangat buruk, tapi aku tetap belajar dengan serius. Pelan-pelan aku mulai bisa menguasainya. Tidak hanya manualnya cepat, otakku juga jauh lebih lincah daripada sebelumnya. Anggap saja itu sebagai pengembangan kecerdasan. Selama periode itu, gaya melukisku berubah. Sebelumnya selalu tenang damai, rasa damai dunia. Suatu hari, seorang penggemar tiba-tiba meninggalkan pesan untukku. Dia merasa kata-kataku belakangan ini lebih cerah. Apakah ada sesuatu yang menyenangkan? Penggemar itu adalah Tang Youyo. Setelah itu aku dan dia menjadi teman baik. Dia mengajarku banyak hal yang berwarna-warni dan mencolok. Mengenai gaya gambarku sekarang, bagaimana harus kuungkapkan, sudah menjadi lebih duniawi. Wanita telah menguasai hatiku. Malam itu Bai Ningbing pulang sambil mengumpat. Tubuhnya berbau alkohol tipis. Mengeluh tentang kelompok teman-teman yang suka minum dan bersenang-senang. Minum saja minum. Bahkan dia menggosok lipstik ke tubuhku. Kemeja ini tidak membuatku mengangkat kepala. Dalam tatapanku yang penuh makna, Bai Ningbing terus-menerus menjelaskan. Saat itu aku langsung mendorongnya. Pria itu berbau sangat tidak sedap. Kalau lain kali kamu masih melakukan hal ini padaku, aku akan memutuskan hubungan dengan semua orang itu. Teman-teman Bai Ningbing semuanya adalah anak-anak kaya. Pesta minum dan pesta daging adalah hal yang biasa. Bagi mereka, Bai Ningbing seperti itu justru dianggap aneh.
Setelah selesai, dia mengeluarkan sebuah kotak lagi. Produk baru dari He Tianji. Saat lewat, dia membelinya secara spontan untuk dicoba. He Tianji adalah toko kue tempat aku dulu bekerja paruh waktu. Apakah itu mudah dijangkau atau tidak tergantung di mana dia minum malam itu. Aku berbaring di sofa sambil memakan kue sedikit demi sedikit. Bai Ningbing menyalakan peralatan kebugaran. Haf, seakan ada Oxford yang tak pernah habis. Sesekali mengangkat keringat 100 kali. Lebih suka mengangkat besi daripada mengangkatku. Aku melambaikan tangan kepadanya. Bai Ningbing langsung meletakkan barbel dan mendekat. Dengan ragu bertanya, "Ada apa?" Aku menutup mata sebentar dan melihat. "Apakah kamu bisa melakukan 100 push-up?" Tanpa ragu, aku meraih lehernya dan menariknya ke bawah. "Duduk menghadapku. Mulai saja, aku akan menghitung untukmu." Bai Ningbing ragu sejenak, dengan hati-hati melangkah ke sofa, menyangga lengan di atas. Pelan-pelan menekuk lengan, napas ringan, menyapu perlahan demi perlahan, bercampur sempurna dengan aroma manis kue. Saat mencapai sekitar 40, Bai Ningbing bernafas agak cepat, namun ritmenya tidak berubah. Dia memasukkan gigitan terakhir kue kecil ke mulut. Aku mengangkat kelopak mataku, melihat butir-butir keringat tipis Bai Ningbing perlahan berkumpul, mengalir melewati garis rahang, bergetar hampir jatuh. Aku menangkap napas di atas dengan ujung jariku, lalu langsung berantakan. Bai Ningbing menggigit giginya dan bertahan sampai 100. Akhirnya berhenti. Dia menyokong tubuhnya. Sudut matanya ternoda keringat. "Kue enaknya," aku berkedip. "Enak." Detik berikutnya dia menunduk. Ada sesuatu di sudut mulutnya terangkat. Bai Ningbing mencicipinya dengan hati-hati. Dia menyimpulkan bahwa rasanya sangat manis. Diam-diam menatapnya, berpikir masih ada alur lain. Namun dia menekuk kakinya dan berusaha menenangkan napasnya. Dia menunduk dan mencium bau keringatnya. Dia berbalik dan bangkit. "Aku dulu akan mandi dulu." Aku melihatnya masuk ke kamar mandi. Kayu busuk tak dapat dipahat. Saat Feng Yu datang, dia membawa sekumpulan besar oleh-oleh dari kampung halaman. Matanya terpaku pada Bai Ningbing. Tatapan si fanboy tak bisa disembunyikan. Bai Ningbing menyiapkan hotel untuknya. Lalu ia membawanya berkeliling kamp pelatihan klub e-sports KT. Saat kembali, dia sangat bersemangat. Kak Ningbing berkata, "Tunggu sampai aku selesai ujian masuk perguruan tinggi. Biarkan aku latihan 2 bulan." Aku tak tahan, melontarkan mata putih. Katanya tidak berhak memutuskan. Feng Yu membuka mata lebar. "Kak Ningbing." Bai Ningbing menyentuh hidungnya. "Tidak bisa membantu karena cinta. Meskipun mendengarkan kata-kata kakakmu begitu." Secara pribadi, Bai Ningbing tetap menekankan padaku bahwa Feng Yu memiliki teknik yang bagus. Kecepatan tangannya cukup cepat. Reaksinya juga sangat cepat. Kerjasamanya tinggi. Yang terpenting, dia sangat menyukaiku. Bagaimana mungkin tidak mengerti maksud kata-katanya? Jika dulu ayahnya menyetujui pilihannya, dia akan menghindari banyak liku. Di internet dikabarkan ia pensiun di puncak karier untuk kembali mengurus warisan keluarga. Padahal sebenarnya demi memberi ruang bagi generasi berikutnya. Dulu ia sering memuji seorang jungler di tim. Katanya bakatnya sangat tinggi. Anak itu masuk karena terinspirasi olehnya. Jika berada di tim lain, ia sudah bisa berdiri sendiri. Namun ia tetap bersikeras tetap di KT. Tapi selama Bai Ningbing ada, 1 hari saja, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan bermain. Hanya menjadi cadangan pemain e-sports. Kariernya sangat singkat, tidak tahan tekanan. Pada malam ketika meraih kejuaraan dunia ketiga, Bai Ningbing langsung mengumumkan pensiun. Lalu ia berbalik, mengakui sisi KT dan menjadi pemilik. Sesekali ia mengadakan streaming game dan menampilkan wajahnya. Memberitahu semua orang, dia masih hidup. Orang kaya memang menjijikan, semuanya sama saja. Sebenarnya dia bisa pulang dan tinggal di villa besar miliknya. Tapi dia malah harus berbagi ruang kecil 1 kamar 1 ruang dengan aku. Sore itu aku sedang melukis di balkon. Besok adalah hari penyerahan naskah. Editor seakan-akan ingin mengejar aku dengan pisau. Mendengar suara ketukan pintu, aku pikir Bai Ningbing kembali. "Kamu sendiri tidak membawa kunci." Di luar pintu ada seorang wanita paruh baya memakai kacamata. "Feng Yuan, ya? Saya Ibu Bai Ningbing." Alur yang begitu melodramatis. Suatu hari ternyata terjadi pada diriku. Wanita itu langsung menanyakan berapa banyak uang yang kamu minta. Pertanyaan itu memang pernah aku pikirkan. Sejak aku mengetahui keluarga Bai Ningbing,
bahkan memiliki perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar. Aku berpikir, suatu hari ibunya akan melemparkan cek kosong ke wajahku. Cukup tinggalkan, dia bisa mengisi sesuka hati. Ternyata dia tidak memberi cek, tapi mengeluarkan kartu ban. Apakah 50.000 per bulan cukup? 50.000 per bulan. Aku agak tidak mengerti. Wanita parubaya di seberang menelan napas dalam. 100.000 sudah cukup, kan? 100.000 masih belum cukup. Wanita itu membuka mata lebar. Anak sial ini, sekecil apapun, tidak akan bisa makan sebanyak itu, kan? Aku terus bertanya-tanya. Wanita di seberang itu sedikit mengangkat kepalanya. Keluarga kami bukan orang yang tidak masuk akal. Tidak mungkin membiarkan anak itu makan dan minum gratis di sini. Biaya hidup harus tetap diberikan, kan? Wanita itu mengetuk meja. Berikan tawaranmu. Tante, mendapatkan terlalu cepat. Aku langsung terkejut. Lalu aku mengembalikan kartu bank itu. Tidak perlu. Uang saku Bai Ningbing. Dia sudah memberikannya kepadaku. Dia bisa mentransfer uang kepadaku 8 kali dalam sehari. Dia melihat ponsel orang lain di lift. Sangat cantik. Transferkan 520 kepadaku. Memintaku membantu memilih seorang bawahan secara online. Menukar dengan mag baru. Itu hadiah dari pacarnya. Bai Ningbing dengan terbuka mentransfer 1.314 kepadaku. Dia juga menginginkan mag yang diberikan pacarnya. Dia bahkan bisa pada malam yang kering berkata kualitas udara buruk. Transfer 8.888. Memintaku membawa sedikit udara segar kembali. Aku membuka jendela di keempat sisi tanpa ekspresi. Kadang menghasilkan uang memang semudah ini. Setiap bulan, totalnya setidaknya lebih dari 100.000. Bai Ningbing dulu tidak memiliki tempat tinggal tetap. Saat tidak cukup makan, ibunya bahkan tidak mengurusnya. Sekarang dia menjadi manajer muda. Ibunya akan khusus datang sekali untuk mengantarkan uang saku kepadanya. Aku mencoba membuka pembicaraan. Tante, kamu tidak datang khusus untuk melihatku, kan? Dia dengan pura-pura mengambil gelas. Jangan beritahu Bai Ningbing. Aku pernah datang mencari kamu. Saat orang itu pergi, aku langsung menelpon Bai Ningbing. Ibumu mencari aku. Apa yang dia cari darimu? Dari seberang terdengar suara kursi menggesek lantai. Tunggu, aku akan segera kembali. Begitu Bai Ningbing masuk ruangan, tatapannya masih mencari sesuatu di sekeliling. Aku langsung melompat ke arahnya. Dia dengan mudah menahanku. Tanya ibumu, apa yang dia katakan padamu? Aku menggosok lehernya. Ningbing, kalau ibumu tidak setuju kita bersama, bagaimana? Bai Ningbing mendengus dingin. Tidak apa-apa, aku akan kabur lagi. Lihat saja harta warisan yang banyak itu, siapa yang akan mewarisinya? Aku tertawa kecil, bodoh. Bai Ningbing, ibunya berkata. Setelah Bai Ningbing pertama kali memenangkan kejuaraan, dia pulang ke rumah, menaruh piala di depannya. Tanpa bantuanmu, aku juga bisa menjadi orang yang berguna. Kali kedua memenangkan kejuaraan, dia kembali membawa pulang piala. Ketiga kalinya, dia langsung menaruh piala itu ke dalam lemari. Lalu dia berkata kepada ayahnya, Pak Tua, aku pulang untuk mewarisi usaha keluarga. Ayahnya terkejut pada saat itu, mengira dia minum obat yang salah. Hampir membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ternyata Bai Ningbing berkata, mimpinya sudah terwujud, sisanya hanyalah kehidupan. Pacarku masih menunggu aku menikah. Orang lain menanyakan pekerjaan pacarku. Tidak mungkin bilang dia pemain game, kan? Bahkan kalau dia mendukungku. Tetapi orang tua mereka tidak yakin menyerahkan dia kepadaku. Kamu sudah di usia ini, sebaiknya pensiun lebih awal, supaya aku bisa membawa mas kawin ke rumah mereka untuk melamar. Bai Ningbing, setelah lama bergaul dengan sekelompok anak laki-laki di tim, gaya bertindak mereka sembrono. Sebenarnya mereka cukup kepicik. Aku menarik telinganya, mencubitnya. Ibumu bilang biarkan aku menahan kamu, si pembuat onar ini. Benarkah? Mata itu bersinar. Aku tak tahan, memiringkan kepala dan langsung mencium dia. Bai Ningbing secara refleks menunduk ke belakang. Berlutut di belakang pintu, tidak sempat menghindar. Aku mencubit lehernya, tidak boleh menghindar. Aku langsung menekannya dan mencium. Membuka rahang yang terkunci, menerobos masuk. Aku menopang bahunya dan mengangkatnya 1 inci. Sepertinya kakinya lemas. Tidak kusangka Bai Ningbing langsung hancur. Aku sudah bilang padamu, kan? Jangan menggoda aku. Aku tidak tahan digoda. Wanita mana yang tahan digoda? Sih, kapan kamu pernah bilang itu? Bai Ningbing terkejut sejenak. Wajahnya penuh rasa malu.
Mungkin dia mengatakannya dengan pikiran. Bai Ningbing memelukku erat-erat. Di mulutnya masih mengulang. Jangan menggoda aku, ya. Serius, jangan menggoda aku. Aku menahan rasa sakit ini sangat sulit. Aku tidak memintamu menahan. Apakah aku belum cukup jelas? Aku sudah memberi syarat seperti itu. Dia masih menahan bersamaku. Tapi aku mencari di internet. Pertama kali, sangat sakit. Benar-benar sangat sakit. Bahkan akan berdarah. Aku melompat turun dari dia sambil menghela napas. Kayaknya hidup ini cuma begini aja. Bai Ningbing kayak anak kecil yang ngelakuin kesalahan. Membungkuk. Kamu minta aku siap dulu. Siapin apa? Bangsat. Siapin aku pegang handphone terus buka lagi Little Demonku. Baru tadi masih sama cewek yang penuh rasa bersalah. Terus lagi-lagi kebobolan. Tunggu sebentar, aku balik dulu. Aku menatap foil yang kosong. Pikir-pikir, dia pasti pergi ke supermarket. Bai Ningbing kembali dengan 2 kotak tanpa ragu. 1 kotak berisi pil tipis biru. Kotak lainnya berisi obat pereda nyeri putih. Aku takut sakit. Makan 1 dulu. Ya, 2 saja. Aku menoleh kembali ke kamar tidur. Dengan cepat aku menutup pintu. Aku bakal coba lebih pelan. Sebenarnya masih agak sakit. Tapi Bai Ningbing memang bisa tahan. Di luar terdengar 1 atau 2 suara jangkrik. Bai Ningbing mengambil pakaian di lantai lalu masukkan ke mesin cuci. Dia menuang lagi segelas air hangat. Capek nggak? Minum air dulu. Aku baru saja selesai minum air. Dia lagi nanya kenapa aku berkeringat segitu. Mau mandi gak? Kamar mandi apa yang bagus? Kita berdua berkelit di dalamnya selama setengah jam baru keluar. Gambar di papan gambar. Dari hijau segar ke merah pekat lalu ke kuning layu. Ibuku telepon nanya kapan aku pulang. Aku langsung pesan tiket kereta cepat 2 hari ke depan. Bai Ningbing antar aku ke stasiun. Kesal banget. Masih 1 bulan lagi sampai tahun baru. Sudah pergi begitu cepat. Aku harus bagaimana ya? Kalau begitu, kamu taruh aku dalam koper terus bawa pulang saja. Dia membuatku tertawa. Kerjalah dengan baik. Kerjalah untuk menghasilkan uang. Jaga rumah dengan baik. Jelas masih tidak senang. Pulang. Keesokan harinya, Antuang dari sebelah datang membawa sekotak buah. Dia dulu memuji aku makin tampan. Lalu dia memuji aku yang dewasa. Berbakti. Dia terus-menerus menanyakan pertanyaan tentang pekerjaanku dengan berbagai cara. Aku merasa aneh. Dulu, dia selalu memanggilku si anak bodoh keluarga Feng di belakang. Setiap kali mendengarnya, aku sedikit merasa minder. Lalu ketika ibuku memuji aku sangat pintar, aku jadi lebih ceria lagi. Suatu kali ibuku bahkan membuang sampah di depan pintu rumah mereka. Zhao Yulan, kalau kamu berani lagi memaki anakku, bodoh, coba saja, aku akan memukul sampai otak kalian pecah. Meskipun agak kasar, tapi efek menakutkannya tetap bagus. Selama bertahun-tahun, kedua keluarga kami selalu tampak bersahabat tapi hati tidak sejalan. Jadi Antuang sekarang terlalu ramah secara tidak wajar. Setelah dia pergi, baru kemudian aku tanya ibuku apa yang terjadi. Ibuku menatap dengan wajah jijik. Bukankah Wang Hao dulu bekerja di bank? Lalu dia pindah ke sebuah lembaga persiapan masuk pasca sarjana. Katanya gajinya lebih tinggi di sana. Ternyata sebenarnya dia dipecat karena pelanggaran serius di bank. Lalu di lembaga itu dia membuat seorang gadis hamil. Keluarganya berjanji akan menikahkan mereka, tapi terus menunda, sampai lama menunda. Mereka ingin mengendalikan, bahkan tidak memberi mahar. Orang tua gadis itu marah dan membawa kembali anak itu. Awalnya kupikir anak itu diabortus. Beberapa waktu yang lalu, seseorang menaruh seorang bayi di depan pintu rumah mereka. Itu adalah anak itu. Seluruh keluarga gadis itu sudah pindah. Tidak dapat menemukan mereka. Zhao Yulan sedang terburu-buru mencari ibu tiri untuk cucunya. Para mak comblang di sekitar tahu urusan keluarga mereka. Tidak ada yang mau menjadi mak comblang. Jadi begitu, menjelang tahun baru, Bai Ningbing datang. Aku bertanya pada Bai Ningbing mengapa dia datang. Aku merindukanmu. Hari ini kebetulan akhir pekan. Aku langsung mengendarai mobil ke sini. Tapi bagaimana dia tahu alamat rumah kami? Aku minta alamat itu dari Feng Yu. Ternyata itu si kecil pemberontak. Kamu rindu aku? Aku tersenyum geli sambil berpikir. Bai Ningbing memiringkan wajah. Aku langsung mencium bibirnya. Mau kemana kamu pergi? Membeli kecap? Lama tidak kembali. Sup di panci hampir habis mengering. Ibuku berdiri di pintu tangga terkejut. Di meja makan, Bai Ningbing memegang lutut dengan kedua tangan. Bentuknya kaku seperti dinding. Di seberang,
ayahku, ibuku. Aku dan Feng Yu duduk di kedua sisi. Feng Yu memiringkan kepalanya. Ningbing, kakak, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, keluargaku bisa bernapas. Bai Ningbing terdiam sejenak, mengangguk. Hai, Paman dan Bibi. Namaku Bai Ningbing, usia 24 tahun. Keluargaku memiliki sebuah perusahaan teknologi bernama Neimi. Saat ini aku bekerja di perusahaan itu. Namun aku juga memiliki perusahaan pengembangan game sendiri. Masih dalam tahap awal. Rumahku begitu besar sampai hampir tidak perlu menyebutkan nama 8 generasi leluhur. Ayah dan ibuku terdiam kebingungan. Mari makan dulu. Di tengah meja makan ada panci berisi bebek yang gosong hitam. Untungnya, Bai Ningbing hanya mengambil piring di depannya. Saat sedang makan setengah porsi, aku menusuk sayurannya. Aku tidak bisa makan lagi. Bai Ningbing dengan cepat menyerahkan mangkuk itu kepadaku. Ayah dan ibuku saling menatap. Lalu mereka menunduk, seolah mengerti tanpa kata. Setelah selesai makan, Feng Yu bertanya kepada Bai Ningbing, malam ini kamu menginap di mana? Bai Ningbing menjawab, aku akan menginap di hotel. Aku diam saja, tidak bersuara. Ibuku langsung berkata, tempat tidurnya cukup besar. Kamu tidur di tempat tidurnya, biarkan dia tidur bersama adiknya. Tengah malam, pintu kamar terbuka. Bai Ningbing bersembunyi di celah pintu dan mengadu. Aku tidak bisa tidur, aku membiarkannya masuk. Lalu bagaimana? Dia langsung menarikku kembali ke kamar. Aku ingin tidur bersamamu. Tenang saja, tidak akan ketahuan, oke? Tapi aku mengingatkannya untuk tidak berbuat sembarangan. Bai Ningbing mengangkat tangannya. Aku jamin tidak ada masalah. Tidak berani mengganggu. Keesokan harinya belum terbit. Aku langsung kembali ke kamar. Ibuku melirikku. Aku selalu merasa dia sepertinya tahu sesuatu. Bai Ningbing selesai makan siang lalu pergi. Tetangga sekitar semua tahu bahwa keluarga Feng punya pacar yang cantik. Keluarga mereka masih menjalankan perusahaan besar. Aku juga gak tahu siapa yang nyebarin. Tapi jelas ayah dan ibuku sangat puas. Bai Ningbing keluar dengan dagu terangkat tinggi-tinggi. Terutama saat kami bertemu Tante Wang di pasar. Itu benar-benar membuat kami bangga. Feng Yuan, ya. Beli lebih banyak daging sapi. Aku buatkanmu sedikit daging kering sapi. Bawakan ke sana. Biar Ningbing juga coba. Tante Wang dengan canggung menaruh daging shank sapi. Pergi ke stan sebelah pilih iga. Setelah tahun baru selesai, Bai Ningbing terus mengirim pesan menagihku. Sayang, kenapa kamu belum kembali? Aku sangat merindukanmu. Aku juga gak bisa makan dengan baik. Tidur pun gak nyenyak. Setiap menit, setiap detik aku terus memikirkanmu. Tulip di balkon sudah mekar. Dia juga merindukanmu. Setelah aku pesan tiket, aku kirimkan ke dia. Bai Ningbing membalas tiap detik. Nanti aku akan menjemputmu, belum lama setelah kembali. Bai Ningbing langsung membawaku melihat rumah. Dia bilang villa di rumahnya cukup bagus. Tapi tidak mungkin mengusir ayahnya. Dia di pusat kota, apartemen besar itu tidak terlalu cocok untuk karyaku. Jadi kami pilih rumah kecil dengan taman ini. Aku cukup suka rumah ini. Tapi terasa seolah ada langkah yang kurang. Malam itu setelah makan malam, Bai Ningbing bilang dia terlalu kenyang. Dia memaksa menarikku untuk jalan-jalan bersama. Saat berjalan, kami sampai di Hetianji. Anjing kecil dulu, Xiao Huang, kini sudah menjadi Huang besar. Pemilik restoran di seberang mengadopsinya, membuatnya tampak berkilau dan sehat. Dia bergoyang-goyang mendekat kepadaku. Ada sesuatu terikat di lehernya. Aku penasaran, membungkuk. Membuka kotak, di dalamnya ada sebuah cincin. Aku bingung, bagaimana cincin bisa ada di tubuh anjing. Tiba-tiba teringat sesuatu, dengan cepat mengangkat kepala. Itu kamu yang melakukannya. Bai Ningbing menepuk-nepuk Xiao Huang, melepaskan cincin. Feng Yuan, mari kita menikah. Aku diam-diam menatapnya tanpa berkata. Bai Ningbing kembali tersinggung. Tidak bisa tidak setuju. Ya, kamu menganggapku apa sih? Sebagai orang yang cuma dapat gratis, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku tertawa dalam hati. Aku bisa memberi uang. 8.888. Aku tidak mau uang. Aku hanya mau kamu. Kamu menginginkanku, ya. Mataku melengkung, tersenyum, dan berkata, kalau begitu, aku milikmu.